Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Video ini merupakan kelanjutan perjalananku naik bus sleeper anti mainstream dari Vientiane, Laos menuju ke Hanoi, Vietnam. Sebenarnya sih ini semacam kayak ke Gojek brosur ya, tapi hikmahnya kita semua jadi tahu di belahan dunia lain ada sleeper yang modelnya gak masuk akal kayak gini. Tapi sebelum aku memulai video ini, aku sebenarnya tuh penasaran banget bus di Laos infonya tuh ada yang quad axle kayak di Brazil gitu teman-teman. Dan infonya itu dia biasanya berangkat dari terminal selatan Vientiane. Aku dapat foto ini dari temanku yang suka traveling, tapi dia sayangnya bukan bus mania. Jadi info yang aku dapat tentang bus ini tuh dikit banget. Buat kalian yang tahu bus ini jalan kemana, tulis di kolom komentar ya. Apunten Bude. Episode ke-6 ini dimulai ketika mesin bus dimatiin sekitar jam 2 dini hari karena sudah sampai di perbatasan nunggu kantor imigrasinya buka. Ini aku lihat kondisinya ya orang pada tidur, gak kerasa sih berjam-jam kita ada di sini. Dan aku lihat di bagian luar kayaknya udah terang. Kru bus membagikan semacam arrival card yang itu wajib diisi ketika kita mau meninggalkan atau masuk ke negara lain. Yang di Raupe. Toilet pinggir jurang. Pinggir jurang. Ning toilet ayo. Ini yo. Delok toiletnya didelok. Bebas. Iki berarti kita tadi tuh jam berapa yo? Jam 1 ya? Oh, jam 3. Jam 3 tuh bangun tadi. Oh, baru dia dimatiin. Tadi jam 3 masih nyala. Dimatiin jam 4 ya. Oh, pangane jam subuh-subuh ki pengap banget. Kayak barak militer. Barak militer KDM. Ternyata Mas, yang bis hijau tadi juga di sini. Yang aku bilangnya sudah digambar tuh. Jadi kayaknya dia kes-kesannya ini. Makanya bisnya sama kayak ini semua di depan rata-rata. Cuma itu yang beda. Iya. Nah, biasanya kan bis sampai sini parkirnya. Hah. Pada kencing-kencing di sini buang air. Nah, atau di situ juga bisa toilet kalau rame. Oke. Ini kan sungai. Nah, ini nanti mengalir ke perbatasan. Perbatasan situ, sungai ini. Ya Allah. Di Taman Nasional lama ini. Anu, Bukit Barisan. Sitrak. MAN. Stiker tok tapi. Oh, stiker tok iku MAN-e. Sitrak. Oh. Oke. Dan kalau misalkan kita mau keluar itu nggak perlu bawa sandal lagi karena disediain sandal di depannya bus. Jadi di sampingnya driver itu ada sandal banyak buat kita mobilisasi ketika kita pas keluar. Tadi ketika pas kita ada di dalam dibangunin buat ngisi form ini teman-teman. Imigrasi Departemen Lao PDR. Ini yang arrival. Bukan departure ya? Keberangkatan keliru gitu. Ini kok arrival ya? Iya loh, masih ada. Bukan harusnya departure ya? Tapi bisa Pak, bebas kok kemarin. Oh bebas, bisa arrival bisa departure? Iya, kayaknya ke formalitas Pak. Oh. Siapa penting ngisi data dirinya. Oh gitu. Oke. Minta odol sini Pak. Iya loh, pojokan tuh, samping botol dulu. Jangan odolnya. Sini tuh ada paspor yang dicatetin sama petugasnya. Nah, jadi kondekturnya dia mintain satu-satu sama uang berapa ya, 50.000 apa 150.000 gitu. Tapi buat foreigner kayak kita selain Laos, Vietnam, kita ngurus sendiri. Nanti ngisi yang kertas tadi itu, nanti kita masuk ke imigrasi jam 7 pagi. Jam 7? Oke. Karena sikat gigiku itu ketinggalan di dalam sana dan nggak bisa diambil kan.
Ya wis minta odol ke sopir ae. Iki sabune. Oh iya Amit ya. Aja sampai ceblok. Ah, jangan sampai jatuh. Oh, oke. Dia mana tempatnya? Ojokan samping papan. Oke, ya. Anjay, seru banget. Kayaknya aku mau balik aja deh. Ganti sendal. Sendalnya ini nggak enak banget. Keras. Malah kalau buat jalan malah sakit, teman-teman. Tak balikin dulu. Nah, ini adalah kabin kemudinya kayak gini. Pakai Mitsubishi. Kondisi interior seperti barak militer. Tempat paling syahdu. Iya iki, asli iki syahdu iki. Sing wong rem wong papat. Iki nganu kayane, wakane supire kayane. Iya enggak sih? Ngene ra tebak biasanya ya. Ini bus kita parkirnya barengan sama truknya kayak truk Amerika cuy. Model-modelannya. Keren. Nah, aku udah ganti sendal aku sendiri karena kita nanti akan jalannya lumayan jauh. Ini udah cuci muka, terus kumur dengan odol karena aku tadi nggak bawa sikat gigi. Kalau misalkan kalian butuh wifi cepat, di sini ada teman-teman. Tapi ya beli jajan, nggak cuma numpang wifi doang. Ini disediakan warung dan warung ini banyak, nggak cuma satu doang. Di sana juga ada. Dan tadi ketika pas aku ngambil tas ini disuruh cepet-cepet ke depan sana sama kernet dan drivernya. Go gitu. Kan disuruh sana. Wah, gokil sih. Dan tak lihat busnya itu kayaknya sama semua deh. Nah, seperti yang kalian lihat, itu adalah perbatasan antara Laos dan Vietnam, tapi ini masih di pihak Laos dan namanya tuh Nam Hao International Checkpoint. Lokasinya ada di tebing gini, di pegunungan. Di sini cuacanya lumayan dingin, mungkin sekitar belasan derajat, dan di sebelah kiri sini itu ada sungai. Lalu bukanya kan jam 7 nih, habis ini setengah jam lagi kita ngisi yang biasa diisi ketika masuk di bandara gitu loh, ke arrival card gitu loh. Tapi ini yang keluar dari Laos. Tadi aku tuh dikasih yang arrival kan, tapi coba tak ngisi yang lama ya. Jadi yang tadi dikasih ketika pas di stasiun kemarin. Jadi ada 2 kertas itu. Yang untuk keberangkatan udah diambil, yang untuk datang diambil, dan yang untuk berangkat meninggalkan Laos isi. Ada kayak nama belakang, nama depan, tanggal lahir, terus dari negara mana, cuman gitu aja sih teman-teman. Oishi, green tea atau lemon tea? Ini legi apa pahit? Nggak tahu. Oh iya, roti jajan. 20.000 kip. 20.000 kip? Satu. Berarti 15.000 rupiah lah. Terus ada sisa 10.000. Oh ya wes, aman. Oke bos. Dan aku baru tahu kalau di sini itu sama-sama WIB jam 6.38 GMT plus 7. Berarti Laos terus Thailand itu sama. Yang beda cuman Malaysia, Singapura. Vietnam juga sama berarti. sama WIB. Berarti nggak ada perbedaan Indonesia dengan 3 negara ini ya. Sama WIB. Oke, sama-sama jam 6:30 di sana. Di tempatku WIB. Harganya 20.000 kip, sekitar 15 ribuan. Ini kayaknya produk Thailand nih. Ini udah dibuka nih teman-teman. Saatnya kita langsung aja menuju ke masuk ke bordernya. Setelah border dibuka, orang-orang pada langsung lari. Aku nggak tahu kenapa, aku ikut-ikutan lari aja. Ternyata kalau misalkan kita dapat yang antrian belakang, selesainya makin lama. Tapi alhamdulillah aku dapat ya termasuk depan sih, 5 besar lah teman-teman. Jadi yo bisa langsung keluar, nyebrang menuju ke Vietnam. Di Laos. Dan semakin pekat ya kabutnya ya. Terus tadi ada sesuatu yang unik nih. Di depanku tadi kan ada warga negara di Cina ya. Cina itu ternyata untuk masuk ke Vietnam memerlukan visa teman-teman. Aku juga baru tahu. Padahal kan tetanggaan loh. Yang disapa itu kan. Tetanggaan lah, tapi harus membutuhkan visa. Nyapa gak? Oh, gak ngenteni bisa nih kene. Enggak. Mending mlaku wae karo ben ngerti dalan kok. Hah? Enggak, maksudnya kan kayak bisa ngerekam dalan bis lewat loh, kene. Oh gitu. Nyapa gak ning kene? Akhirnya
imigrasi ini kono aja Vietnam. Loh, kita nggak naik bis? Enggak usah. Aku paling mau 100 meter, 200 meter. Enak kok. Tenang, nggak ditinggal bisa? Tenang loh. Aman. Oke. Jalan, nggak mau loro. Nek aku dhewe rada wedi. Oh iya sih. Ora apa. Bahkan ditinggal tapi kayak. Iya. Oke. Nah terus tadi Mbak Egi nggak pakai anu yo, nggak punya visa. Terus berarti piye? Terus dia bilang, Pak, lupa apply visa. Ya Allah. Sekan paspor yang ada cepetnya tadi. Oh gitu. Arek iki bener-bener akam sih. Saman cilik aku dolan iki lho, Mas. Ya aku nek Mas TK aku ning nggon ser. Enggak loh, aku diku bisa jalurnya beda enggak ya? Aman, kuri kita jalan. Jalurnya kita. Kalau misalnya bisa berangkat kene-kene tok. Orang aku bis itu enak pemeriksaan yang Vietnam nih. Oh gitu. Vietnam masih pemeriksaan lagi dia. Nah, terus habis border pun masih dia kayak nunggu prosesnya itu agak lama kemarin tuh. Terus gini Vietnam masuk itu nggak di-scan nggak barangnya? Enggak ada di-scan. Hah? Enak men? Iya, darat nggak di-scan. Cuman ada petugasnya paling masuk doang, masuk ke bis kayak meriksa apa gitu. Kemarin tuh yang satu bis sama aku ada yang nggak tahu cuma disita rokoknya atau apa gitu. Aku lupa apa, mungkin ganja atau nggak tahu. Oke. Nah, ini truk yang dari Vietnam ke Laos. Laos, ngirim logistik. Ya. Sangar jembatannya ya. Iki bener-bener perbatasan iki. Perbatasan. Jadi menurutku ya negaranya dibatasin sama sungai. Kalau kayak di Papua kan garisnya sebagian sungai. Oh, berarti perbatasannya di sini. Ya. Itu namanya Tuang. Sitrak. Kabut lagi bisa lewati. Ini. Oh. Itu kan boys tuh. Yang pertama. Jam pertama nih. Bisa gak penumpang enggak ya? Oke. Ramah ki Pak Egi. Wede enggak teli ya? Iya. Tembus kabut boys. Ini truknya mulai berangkat menuju masuk ke Laos. Ayo berimu kira lo. Nah, ini dia Nam Tuang Bridge. Ini merupakan jembatan yang memisahkan dua negara antara Laos dan Vietnam. Sekarang kita menyeberang dari Laos menuju ke Vietnam. Anu boh, apanya? Adus boh. Oh, pancing. Oh, ini sungai nih. Sungai. Menurutku perbatasan sih ini. Ini ya. Yuk, gas yuk. Kan video bagus ya. Kayaknya truk Cina apa yo? Semua lagi. Berarti teman-teman kalau misalkan apa? Ini dari Vietnam orang-orang ini. Oh, nyebrang ke. Oh, jadi emang jam dibukanya bareng ya? Bareng jam 7 semua. Tapi kalau misalkan hujan, berarti mending naik bis. Oh, oke. Bisnya ada. No, thank you. Pada nawarin SIM ya? Ternyata mungkin bakul itu nawarin. Oh iya. Oh, ini ngeremnya apik iki. Oh, mau ngedrift, Pak. Lah yo.
Kabutnya wis hilang, Pak. Jarang olahraga, jalan 800 meter aja udah ngos-ngosan. Tapi ini emang di naik turun sih. Sing di Oh 355 ini nek loro. Ketika udah nampak imigrasi pihak Vietnam, aku langsung matiin kamera. Nah, aku akan sedikit cerita di dalam itu ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman Vietnam itu kan aura militernya kuat banget, jadi ya agak sedikit mencekam gitu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain yo harusnya santai aja sih teman-teman. Ini sekarang kita udah keluar dari imigrasi Vietnam dan udah masuk di Vietnam nih teman-teman. Tadi di sana gimana Mas? Dibolak-balik. Tadi per kanan kiri. Yang jelas kalau misalkan tadi kan tulisannya tuh paspor exit. Waktunya keluar jadi menuju ke Laos. Tapi aku mau ke arah yang masuk, itu diarahkan yang keluar. Jadi cuma satu kayaknya. Dan masuk exit aja. Yang penting ngikut aja wes sama petugas ya. Tadi kita sempat agak bantah dimarahin yo. Gara-gara I want to go to Vietnam. Pak, Rono. Emang tegas sih. Karena kan Vietnam seperti yang kita tahu pakai militer ya. Terus terus apa nih yo? Agak bingung sih tadi dan tadi ternyata dicek. Bagasinya dicek, di-scan semua. Bagasi busnya di-scan semua. Jadi nggak ada yang terlewat. Dan kalau misalkan aku sendirian pun aku pastinya bingung nih kalau nggak ada uang ini. Terus ini kondisinya lihat ya teman-teman. Bener-bener berkabut nggak kelihatan apa-apa. Ini berarti di pegunungan berarti ya? Gunungan Mas, kita di puncak ya harusnya. Puncak ya. Di sela-sela gunung gitu. Lembah. Ya, ini posisinya kita lagi nunggu apa jenenge iki? Scan bagasi ya. Scan bagasi ya, lama banget. Tadi juga barusan udah buang air dan sekarang kita lapar. Kebetulan semalam tuh masih ada sisa ayam loteria. Alhamdulillah minumnya pakai ini. Yuk sambil nunggu kita makan dulu aja. Ini kita udah keluar dari area imigrasi. Nah ini ada satu bus yang mirip dengan bus kita, tapi ini bus yang jam pertama teman-teman. Tadi ketika keluar tuh juga diceki juga. Piye kisah iki? Kita nuker uang Laosnya dulu sebagian buat pegangan dong. Oh, VND, Vietnam Dong. Oke loh, bisa Vietnam rata-rata Hyundai gini teman-teman. Dari Korea. Terus tukerin duitnya nanti? Parong. Gak money changer gak ada? Gak ada, coba kita usahakan di warung bisa. Anjir. Ngoretnya biar rete? Nah ya kui. Oh ya wes. Nukernya secukupnya aja biar buat pegangan di rumah makanan di luar. Oke. Kita dong ya? Berapa? Satu elek kali 360. 360? Ya gak apa-apa. Oke.
kita money changer. Money changer. Oh iya. Jadi ini dia teman-teman, uang dari Laos Kip ke dong. 300.000 dapatnya 360.000 dong. Kayak gini. Katanya Nabi sih rate-nya jelek. Cuman kita mau ngecek di sini tuh sinyalnya jelek banget. Nggak bisa ngecek rate-nya sekarang. Dan aku tadi juga nggak prepare berapa sih rate-nya antara Kip dan dong. Itu berapa nggak tahu. Bener-bener nggak bisa ngecek kita dari atas gunung. Tadi masuk di imigrasi sih masih bisa internetan. Tapi sekarang udah nggak bisa internetan teman-teman. Nah kalau teman-teman punya HP 2 bisa sih beli paketan di sini. Nah di sini. Tapi kemarin karena aku pakai paketan Telkomsel yang ASEAN 7 negara beberapa gitu loh. Jadi bisa di Laos, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Karena kan aku muter hari ini. Makanya sinyalnya jelek. Insya Allah aman ya Ki yo. Pegangan sampai ke Hanoi nanti. Sore ya Hanoi ya. Dan ngomong-ngomong ada pecahan 200.000 loh ternyata. Ini benar-benar vibes-nya kayak di Cina yang gunung-gunung gitu ya. Truknya Cina. Terus kabutnya kayak gini. Wah. Dan kita masih nunggu bus yang akan membawa kita menuju ke Hanoi. Yang paling lama itu pemeriksaan bagasinya. Karena bus itu selain dia ngangkut penumpang juga ngangkut bagasi. Makanya kan tipe bodinya kan UHD. Jadi yang atas itu untuk penumpang, yang bawah itu bener-bener full untuk paket. Makanya dikeluarin dulu, di scan. Jadi kita nunggunya cukup lama. Tadi masih selesai 3 bus dari 5 bus. Yang punya aku mungkin sekarang masih di scan. Tadi masuk jam berapa tadi? Jam 7. Sekarang setengah 9, 1,5 jam di imigrasi ini. Jadi perjalanan dari Vietnam, Laos Vietnam itu yang bikin lama yo nunggu buka imigrasi dan nunggu proses imigrasi dan scan barang itu sendiri. Kalau jaraknya sih kayak Jakarta Surabaya ya sekitar 700 kilometeran, 780 nggak salah. Ini si Nawi lagi ke pipis di situ dia. Wes. Nah untuk bus di sini tuh rata-rata dia menggunakan mesin dari Mitsubishi. Gak tahu ya. Ini kok bisa tinggi banget. Jadi yang bawah itu kayak kaca, tapi ini sebenarnya adalah bagasi untuk penumpang di atas ini. Kita masukin bagasinya lewat bawah sini teman-teman. Terus itu ditutup. Dari sejam yang lalu yang baru keluar dari bus yang tadi totalnya ada 6 atau 7, baru 1, 2, dan itu 3 tuh yang warna hijau. Masih ada di belakang palang. Tadi ketika kita mau keluar di sini tuh di situ ada yang jaga di palang situ. Kita diliatin paspornya, diliatin mukanya, terus dilihat paspornya dicekin sekali lagi. Jadi ada beberapa ngecekan yuk. 1, 2, 3, 4. Tapi seru sih. Jadi kalau border lewat darat itu pasti banyak ceritanya dan banyak cerita yang nggak bisa diungkapkan di sini. Jadi kalau misalnya kita ketemu, kita ngobrol aja tadi. Sing bis warna biru ini enak rah? 3 row. Jadi 1. Oh 3 row. Badanku yang kurus gini aja kepres banget. Dan iki yo. Iya. Sekarang kita mendekat ke busnya ini, 3 row. Jadi dia lebih sempit lagi. Oh, mesinnya dia pakai Hyundai. Kalau kita tadi Mitsubishi. Premium VIP. Oh iya. Di sini katanya rata-rata misalnya mobil home. Kayaknya ini karoserinya deh. Dan di Indonesia bisa nggak dipakai kursi satu sleeper? Bisa, tapi sempit. Jatuhnya kayak kursi social distancing seat. Nah kayak gini teman-teman. Tapi dia tinggi, hampir 4 meter ini kayaknya nih. Atau 4 meter pas. Kalau di Indonesia kan biasanya inhalernya pakai ini. Kalau di Thailand kayak balsam. Kita ke Thailand kan? Betul gunung Thailand tuh. Dia beli di Thailand. Ini kayak rempah-rempah dikasih apa ya Ki ya? Min ya? Dicium sih. Inhaler ya? Inhaler. Sangat masuk angin, lemes, kembung. Oh. Made in Thailand. Iya, kereta kayak Aliado Raiders. Orang main yang timnas malah ngerti sih. Itu bisa dewe.
Alhamdulillah bisa datang. Oh, pengecekan sih, Pak. Ada tentara yang masuk. Ditutup kan bisa? Oh, dicek ada barang-barang sing opo sih ngono ya? Iya. Semua masuk kok tentaranya. Mau bis ngono ngarep ya tentaranya masuk sebelum kita masuk. Berarti berlapis. Ada pengecekan lagi, makanya lama. Pakai paketan apel kayak. Arek nunggu go Lombok ning kono ning ora. Hasil bumi ning kene digawe ning Vietnam. 9.07 bus dipersiapkan untuk berangkat lagi. Jadi proses imigrasi dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam di sini. Dikasih tas kresek lagi, tas plastik buat sendal. Oke, wes. Tas ngono ya. Aku tak mau dicek ya. Mbak sing kan sing dari Cina mah toh? Enggak, dia enggak ada visa. Oh, jadi nggak bisa nyebrang. Iya. Oke, 9.11 berangkat. Suman selamat, Lek. Bismillah. Masih berapa jam lagi? Enggak tahu, Mas. Paling maghrib yo. 7 jam mungkin ya. 7 jam. 7 jam 8 jam. Di barak militer Kang Deddy Mulyadi. Jadi ora tunggu dong. Garin saya. Oh iya, jurangnya yang kene ya? Yes, wes sepanjang ini jurang kabeh kok. Sampai keluar hutan. Heeh. Boys loh. A1. Masuk tenan truk iki. Background kabut-kabut ini ya. Heeh. Rekomendasi boy. Bis Thailand kan bos ini loh, nang kene Iya. ora. Ya mau imigrasinya ruwet. Oh, ada wifi nih. Apa sih? Not mine. Oh, untuk connect untuk wifi. Posisi kaki terkini. Wah, benar-benar kejepit bolo. Nah, kayak gini. Ya ampun. Tapi dengan model kayak gini, ini bisa 7-8 baris loh. Dengan tinggi lebar panjang bus cuman 12 meter mungkin. Yo, hemat ruang banget loh. Kursinya dua-dua hitungannya ya? Dua kiri, dua kanan. Kita kok kayaknya putar balik gitu ya? Apa istirahat servis makan ya? Tuh gosokin yuk. Vietnam. Iya, sekarang jam berapa sih? 10. Jam 10, berarti 1 jaman perjalanan ya? Oh, isi solar bos. Nyolar iki. Nyolar. Iya sih. Ini kurang lebih sekitar 1 jam
setengah perjalanan kita lagi isi solar. Isi solarnya unik ya, dia mundur teman-teman. Isi solarnya mundur pak. Hah? Ini toiletnya bayar nggak? Nggak, free. Oh free. Oke. Mau rokoknya bawa nih pak Ebo? Si penak kuwi wonge. Oh. Ya, kalem lah. Iya. Tapi sing oren. Jadi sebelum berangkat tuh kita bawa rokok. Masih ada sisa rokok di sini. Padahal aku nggak ngerokok. Jadi tak bawain rokok dari Indonesia, dia seneng banget. WC 6, WC Nu kayaknya nih cewek cowok deh. Tapi aku nggak tahu yang cewek mana, yang cowok mana. Asal masuk ya wis. Oh ini cowok Ki, ada ininya. Oke, ini udah disuruh balik. Oh tankinya di belakang ternyata. Wes, sekor munggah pisan. Ya, di kangen Pak Eliana Renders. Kepake malah matur nuwun ki lho rokoknya gitu. Sikile from Indonesia. Enggak ya. Isi solar cepet juga ya. Bolah kini di. Roti pak, luwe pak. Logistik. Oke, kita. Ini coklat apa duduk ini? Oh coklat ya? Apa iki peanut iki? Angkung kok Kacang iki. kacang. Ini aku jumpa kacang yoan. Apa jelungmu? Ini jogo-jogo nih misalnya. Oh. Jadi ini adalah roti yang kita beli pas di Thailand kemarin. Roti yang ada label halalnya. Kayak roti dorayaki itu ya. Dorayaki nih Doraemon. Aku ketemu anaknya, ya Allah. Anaknya kangen. Iki Pak sing kuwi lho, sing apian. Jadi Pak Kornetnya yang baik hati tadi ketemu sama anaknya. Busnya berhenti. Anjir. Terharu, Pak. Terus negatif thinking sesi ketemu anaknya loh saudaranya tuh kuciu. Begini ngomong waktu sebaran tuh mas. Bismu tak tumpai wingi toh. Sebuah tumpai wingi. Oh. Terus kalau dibanding karo bismu, kowe nek video lah. Nek foto liane lah. Bis iki. Oh, sing saiki. Jago lah ono. Saya tak anu ya, ya. So platnya ganda. Padahal wes, menurutmu podo apa beda? Iki ana foto neng perbatasan mau. Heeh. Karena mau ini perbatasan. Kini wis beda. 3555. Podo apa beda menurutmu? Anjir podo sih. Podo plak apa beda? Podo. Lho nek Tapi gak ngerti dhuwure lo ya. Nek meh hoax iki lho tonton enek logo Hyundai kira nek logone. Oh iya ya. Podo-podo di Podo ning ngarepe. podo-podo diambil hari ini, today. Tuh, ora mungkin aku pengen manipulasi. Podo-podo diambil today. Iya. Iki. Mungkin bedone gini tulisan dhuwure, Pak. Dhuwur apa? Enggak iki lho, kan enek huruf ya. Huruf Laos Podo itu. lho, iki podo lho. Itu huruf Laos kan? Lah ya podo lho. Iki N strip dhuwure, iki strip. Iki W kaya W terus J U. Oh, Strip iya. N 9U. Podo. Oh, makanya iso salah numpak ya. Oh, beda Mas. Ah, beda toh. Bedone iki, UU-ne beda. Ndi? UU-ne iki plung sithik iki. Ah, Nah, aku ora ngerti iki basane sing paham basa Laos, teman-teman yang paham bahasa Laos. Ini sama atau beda aku nggak tahu ya. Oh iya beda. Cuman Pak. bedanya cuma di Beda, Pak. U belakangnya ini. Ini agak melengkur. Makanya podo 355 nih yo. Nah, podo 355. Warnanya podo. Warnanya sama, cuman bedanya yang aku naikin bulan kemarin ada logo Hyundai-nya, ini nggak ada. Kita zoom out kabeh. Semua kabeh. Oh iya. Nah. Oke, boleh. Xuống nhà xe có báo cô mong lên ơi.
Kita sekarang lagi istirahat untuk makan siang sekitar jam 11:30 dan aku tuh dari tadi tuh baru sadar kalau sendalnya tuh yang kiri dicat warna merah, kalau yang kanan itu nggak dicat sama sekali. Jadi untuk membedakan dan mempermudah untuk ngambilnya, tapi tetap sempit semua teman-teman sendalnya. Kemangannya piye iki? Enggak halal apa? Kan campur babi. Mosok? Oh, ya wis. Bir, ngombene bir cola cutting den. Kowe banyak nyebutin coba ya? Apa ya? Cola, Pak. Cola iki. Heeh. 20.000. 20.000 dong. Berarti satunya 10.000 dong. 10.000 dongnya paling piro ya? 6.500 ya. Oke. Untuk Coca-Cola di sini tuh kayaknya beda deh, dia nggak terlalu manis. Oh, ada tulisan original taste. Berarti ini yang original ya. Berarti kalau di Indonesia tuh dia lebih manis gitu ya. Tapi rasanya tuh nggak begitu manis teman-teman. Kurang lebih sekitar 5 jaman lah kita akan nyampe di Hanoi. Sekarang jam 11.27, ya bener sih jam 5 nyampenya. Dan ngomong-ngomong, busnya itu enak loh, air suspension teman-teman. Lihat nih suspensinya nih. Duh. Air sus cuy. Walaupun kayak gini air sus enak. Apa? Apa? Warung? Ini kita sebelum masuk kita Fin. Nanti habis itu masuk tol. Oh. Nih kan ada anu nggak? Kereta nggak? Fin ada. Tapi kita kan nggak ke kota, kita lewat tol. Wah, lek misalnya cedek stasiun aku medun nih asli. Ya Allah. Mbak dijak mbak sepure mbak no. Di sebelah sini ada toko kelontong. Kalau kita mau beli jajan, roti dan lain sebagainya bisa. Tapi di tempat kita rotinya masih banyak. Hah? Zik. Oh. Jawa. No. Cannot speak. Cannot. I'm from Indonesia. Indonesia. Oh. Anda harus pergi ke ujung yang lain karena mana? Oke. Beautiful. Oh, oke. Thank you. I will go to Hanoi. Nggak ngerti bahasa Inggris, Pak. Mas iki. Iki lho, panel lho. Hah? Dhewe Pak. Oh ngono. Iso emang berarti ya? Hari itu jam film. Ladang. Itu dok, ngejak panen. Oke. Siap. Ngejak panen malan. Good. Oke. Sampai tawari 200 buat kari. Nah, untuk kemudinya kayak gini, Mitsubishi apa ya teman-teman ya? Gak ngerti lah. Iki spionnya kayak spion Jetbus 3. Oke. Coba kita ngitung kapasitas berapa ya. Ini mumpung orang-orang pada keluar semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris loh. Berapa berarti yo? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6. Ini 16. Ini 6, 12. Berarti segini 20. Berapa sih? 14 tambah 1
1, 2, 3, 4, 5, 6 14 tambah 12 26. Situ tengah 1 27. Yang belakang itu atas 2 28 29, yang tengah 30. Yang kursi ini. Nah, di tengah sini 31 orang. Sebenarnya bisa sih 2 orang. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39. Nah, kalau overblast makanya kita nggak boleh pakai sepatu kan. 40 di sini, 41 42. Di belakang situ mesin belakang itu bisa untuk 5 orang. 42 tambah 5 47 cuy. Kalau tak hitung, wah gokil. Sebetulnya untuk lebarnya kendaraan kayaknya sama dengan Indonesia deh, sama-sama 2,5 meter. Cuma yang bikin ini lebar karena tipuan mata aja. Di sini itu slipernya bawah 2, tapi di sini potong. Ini cuma 1, jadi kelihatannya gangway-nya lebar. Padahal ya kalau dilihat gangway sempit teman-teman, segini doang loh, 1,5 jengkal. Tapi kursi paling enak sih menurutku yang di depan sini ya. Cuman katanya ini nggak bisa pesan online dapatnya masih belakang. Kalau yang ini pesan di agen mungkin teman-teman. Enak loh tempatnya loh. Dan luas. Tapi sayang ketutup. Kenapa ya kok ditutup ya? Harusnya kan bisa dibuka buat pandangan. Dan selama perjalanan itu ini ketutup semua. Jadi tadi itu siang sampai sama malam pun juga hampir sama. Cuman ada beberapa penumpang yang buka jendelanya, jadi cahaya bisa masuk lumayan. Kayak gini kabin kemudinya, dan untuk ruang kru dari sini untuk istirahat driver satunya. Ya kayak di bis-bis Indonesia lah. UHD ini jatuhnya, tapi nggak tronton. Tapi cuman 12 meter. Mantap guys. Akhirnya aku pindah di belakang. Di bawah sini, ini luas banget. Ini kosong, lihat nih. Ya, nggak kelihatan. Kosong. Sini juga kosong. Apalagi belakang sini. Los. AC-nya di sini teman-teman. Makanya bawah dingin banget. Logistiknya bolo. Sini coklat gak ada ya? Dorayaki Amit. Enak ini. Dorayaki ya? Tes pandan 1, Amit. Son ya? PR loro kabeh iki. Sikat kabeh. Nyaman, Pak. Cuman warak rada mual, agak mual. Ada kan? Iya. Berbagi kacang. Akhirnya bisa naik bis di luar negeri tapi duduknya di samping driver. Soalnya kemarin pas dari Bangkok menuju ke Konken kita kan nggak bisa duduk di samping sopir ya. Kalau ini tuh bisa, cuman agak aneh aja sih. Biasanya kan kita di Indonesia terbiasa setirnya di kanan. Ini tuh setirnya di kiri teman-teman. Nah habis ini kita akan lihat balapan bus di lintasan tol Trans Vietnam. Ini vibes-nya kayak tol Trans Jawa, tapi banyak bukitnya dan kayak di musim one way. Jalurnya pindah di kanan karena untuk drivernya ini kemudinya ada di kiri. Stylenya bapaknya sangar ya, cuman pakai sandal, pakai kaosan sama celana pendek. Dan ini kan bus yang tingginya 4 meteran. Nggak tronton, limbung banget cuy, asli. Lah bapak-bapaknya ini ramah, padahal cuma ngasih 1 rokok nih. Mantap.
tol Cisumdawu iki. Cisumdawu. Ini biar naik. Hanoi. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya kita ketemu dengan bis nih. Wah, kita bisa balapan bus di tol Trans Vietnam nih. Gimana ya sensasinya ya? Disuruh. Water. Langsung dipotong karena langsung nyiul. Em có gọi những người nha, đổ tay gọi đi. Bisa pakai mau namun kecan ya. Aku kan lah mau water kayak. Infonya kita udah sampai sih. Oke, kita langsung aja turun. Ini masih full. Dan ini sendal kita. Oke, bismillah turun. Yo. Aman toh? Ora teles. Orang aman. Alhamdulillah. Nggak sampai 24 jam ternyata teman-teman. Tadi kita masuk sini tuh jam 16.30. Berangkat jam 6 sore ya. Berarti 23 jam kurang dikit lah. Kita sekarang udah sampai di bus station, namanya tuh Nuoc Ngambes Station. Kiranya ini adalah terminal bus besar di sini ya, di mana? Hanoi. Alhamdulillah ternyata bisa juga kita menuntaskan perjalanan kurang lebih sekitar 22 jam 30 menit naik bus ini. Kemarin pas waktu naik aja aku udah pesimis banget. Wah, bisa gak ya naik bus sejauh ini? Ternyata bisa dengan moda kayak gini. Dan minta hitung tadi penumpangnya itu bisa muat 47 dengan bus non-tronton kayak gini teman-teman. Jadi sekarang udah berada di Hanoi, ibu kota dari Vietnam. Dan aku hari ini mau istirahat 1 hari. Besok sore kita akan lanjut ke utara menuju ke perbatasan Cina dan Vietnam di Sapalao Cai. Oke, siap. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Untuk busnya juga nyaman, tapi kayaknya ada yang lebih nyaman lagi daripada bus ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, harusnya kita dapat yang model gini teman-teman. Warnanya kuning, terus lihat interiornya. Ya kayak sleeper di Indonesia harusnya. Tapi tanggalnya nggak pas di brosur bus ini.